Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan bismillah dan salawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta jangan lupa pula berdoa memohon kepada Allah kemudahan, kepahaman dalam menuntut ilmu. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar atau KADI 3.2, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu mengurai konsep keanekaragaman hayati di Indonesia, misalnya flora, fauna, dan beserta penyebarannya berdasarkan jenis Wallace dan Weber. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mendiskusikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bab kedua, yaitu keanekaragaman hayati pada makhluk hidup, meliputi 3 bagian. Yang pertama A. Pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. B. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang ketiga atau C. Klasifikasi keanekaragaman hayati. Sebelum kita masuk pada pengertian keanekaragaman hayati, apakah kalian sudah mengetahui apa itu keanekaragaman hayati? Jadi di sini keanekaragaman hayati adalah istilah yang diciptakan oleh pemendekan kata keanekaragaman dan biologis. Keanekaragaman hayati juga disebut biodiversitas, yang artinya keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kehidupan yang ditemukan di bumi dan semua proses alam. Keanekaragaman hayati termasuk ekosistem, keragaman genetik dan kultural, serta hubungan antara ini dan semua proses, semua spesies, ya. Jadi pengertian lain dari keanekaragaman adalah suatu istilah perbahasan mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologis, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem. Kemudian proses-proses ekologi yang merupakan bagian dari bentuk kehidupan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian keanekaragaman ataupun keanekaragaman hayati, maka kita akan mempelajari bagian yang pertama, pengertian dan jenis keanekaragaman hayati. Meliputi 3 bagian. Yang pertama, keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Pertama, kita akan mempelajari keanekaragaman gen. Apa itu keanekaragaman gen? Keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Jadi keanekaragaman gen merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Misalnya pada gambar kita pada slide ini kita lihat dari contohnya makhluk hidup, yaitu bermacam-macam suku dan warna kulitnya. Itu jadi gen merupakan unit terkecil yang terdapat dalam kromosom yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sifat keturunan suatu makhluk hidup. Nah, pada gambar ini akan membedakan sifat keturunannya. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Apa itu keanekaragaman jenis?
Keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Bisa kita lihat contohnya ada pohon kelapa, pohon pinang, ada pohon lontar, pinang merah, aren, dan kelapa sawit. Nah, jadi keanekaragaman jenis merupakan adanya perbedaan yang terdapat yang dapat kita temukan pada satu kelompok maupun komunitas pada berbagai spesies yang hidup di suatu habitat makhluk hidup. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Bagaimana keanekaragaman ekosistem terjadi? Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu daerah. Contohnya pada hutan, semak, perkebunan, terumbu karang, laut, dan danau.